Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah makanan yang semua orang tidak butuhkan. Ayat inti Ibrani 5 yang ke-13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kesehatan yang baik bukanlah hasil dari mengikuti tradisi atau selera. Itu berdasarkan kerjasama dengan hukum kesehatan yang ditetapkan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Dan susu hewani tidak ada dalam menu aslinya. Susu menjadi populer setelah air bah. Ketika Tuhan memberi manusia daging untuk dimakan karena kekurangan buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Namun, diet sekunder ini jauh lebih rendah dan mengakibatkan pengurangan jumlah tahun hidup manusia secara drastis. Pemerintah Amerika kini telah menolak pernyataan American Dairy Association (ADA) pada tahun 1974 bahwa setiap orang membutuhkan susu. Ada beberapa bahaya mengkonsumsi produk susu, terutama bagi anak-anak. ADA tidak akan memberitahu Anda bahwa susu sapi terkait dengan peningkatan alergi, anemia karena kekurangan zat besi, penurunan kecerdasan, sensitivitas susu, yaitu kelelahan kronis, sakit kepala, nyeri, muskuloskeletal, hiperaktif, mengompol, gangguan alergi yang agresif, hidung tersumbat, infeksi telinga, asma, dan gangguan pernafasan lainnya. Aterosklerosis dini, diabetes remaja, jerawat, rheumatoid arthritis, kerusakan gigi, dan penyakit menular. Air susu ibu sebaliknya memberi bayi antibodi dan sel darah putih ibu yang melawan infeksi. Ini mengandung laktoferin yang cenderung menghalangi pertumbuhan E. coli di susu dan biasanya steril. Ada alasan mengapa Tuhan menciptakan susu sapi untuk anak sapi dan ASI untuk bayi. Susu hewani adalah makanan yang kontroversial. Susu rendah lemak ditemukan di antara 10 daftar teratas makanan sehat, terutama karena kandungan kalsiumnya. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa kandungan protein susu yang tinggi justru menyebabkan hilangnya kalsium. Dr. Neil Nedley mengatakan dalam bukunya Proof Positif, puncak dari penelitian ekstensif saya tentang pokok bahasan mengenai susu adalah bahwa sama sekali tidak ada alasan kenapa manusia dewasa harus merasa bahwa mereka membutuhkan susu dari spesies lain untuk kesehatan. Sejak zaman Alkitab, kesehatan hewan telah merosot. Sudah banyak peringatan ilmiah tentang susu. Dengan mengetahui bahwa penyakit sapi gila tidak bisa dibunuh dengan proses pasteurisasi saja, sudah cukup untuk membuat saya menghindari susu. Apakah Anda butuh untuk minum susu? Mungkin tidak, jika Anda percaya bahwa pola makan asli Tuhan adalah yang terbaik. Apakah Anda masih minum susu, padahal seharusnya Anda sudah mengkonsumsi makanan keras? Renungkanlah pesan dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa di mana kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami untuk tetap hidup sehat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan akan menolong kami sehingga kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Apapun aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, di dalam tangan Tuhan juga kami serahkan. Kami percaya
Kami akan peroleh kekuatan sorga, dan kami mampu melewati setiap tantangan dengan kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami hanya mengenalkan Engkau dalam hidup ini. Kami mau menyerahkan seutuhnya hidup kami dan semua rencana aktivitas hari ini di dalam nama Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.